Akan nanti menyapa. Ya, hari ini yang hadir bukan hanya dari Home Nusantara 5, saya lihat nih. Ada dari teman-teman dari Home Nusantara 4, ada lagi dari Home Hong Kong, ada Bu Wina. Waduh, ini udah bukan jadi Home Nusantara 5 lagi nih. Satu keluarga semua itu nih. Ya kan? Ya, senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semua. Hari ini saya membawakan sharing firman Tuhan mengenai hal yang harus kita jaga. Harta yang paling berharga yang harus kita jaga sebenarnya. Dan itu waspada banget kalau kita nggak jaga. Kehidupan kita tuh akan menjadi kacau. Tapi sebelum itu kita doa dulu yuk. Sebelum kita menerang firman. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Ya Bapa kami Elohim Yahweh. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh ada semua karena kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini ajar kami Tuhan. Untuk kami belajar mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Engkau memakai setiap kehidupan kami untuk kehidupan kami menjadi dampak untuk banyak orang. Terutama untuk malam hari ini Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu. Bukan hanya hamba yang berbicara, tapi Engkau berbicara kepada kami semua. Apa yang menjadi keinginan-Mu kepada kami, Tuhan taruh Tuhan dalam lidah bibir hamba. Dan biarlah firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memulihkan kami. Firman-Mu yang menuntun setiap jalan kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami tetap berada dalam jalan-Mu, ya Allah. Terima kasih, kami ucap syukur malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Thank you, teman-teman. Ya, hari ini saya berbicara soal kalau tadi Kak Erik bilang tentang apa yang harus kita jaga, yaitu hati kita. Maka hari ini saya mengambil tema hati dan perasaanmu. Judulnya melankolis banget ya. Hati dan perasaanmu. Suatu hal yang sering banget terjadi dalam kehidupan kita. Sering banget terjadi setiap hari, bahkan setiap saat bisa mengubah seluruh kehidupan kita. Dari apa yang kita alami di hati kita, terbawa dalam perasaan kita. Banyak hal yang bisa mengubah kehidupan kita, benar. Banyak hal, kejadian demi kejadian, peristiwa itu akan menghadirkan sebuah memori yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan tuh ciptakan dalam kehidupan kita tuh sebuah otak yang luar biasa banget. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu yang menyimpan memori short term, kanan itu long term. Jadi suatu hal yang banyak banget bisa kita alami, rekan-rekan semua. Maka hari ini saya mau ajak teman-teman semua di dalam Filipi 2 ayat 4 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 4 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 4 sampai dengan 11. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekarang kalau kita lihat di sekeliling kita, banyak orang yang terlalu egosentrisnya tinggi banget. Orang nggak memikirkan perasaan orang lain. Orang berebut kanan kiri untuk sebuah hal yang nggak akan pernah dibawa di dalam kekekalan. Jabatan, kekayaan, orang mengejar sampai bisa mengikut kanan kiri. Bukan hanya terjadi di dalam dunia sekuler, dalam dunia pelayanan juga sama. Banyak orang yang berambisius ingin menjadi lebih daripada orang lain. Lebih daripada seseorang. Orang pengen banget hidupnya tuh dipandang oleh orang lain. Betapa kita nggak menyadari bahwa sebenarnya itu kita masuk dalam jebakan iblis, teman-teman. Dalam dunia pelayanan apalagi kita. Waduh, saya udah terjun 24 tahun dalam dunia pelayanan. Saya udah melihat bagaimana banyak hamba Tuhan yang akhirnya jatuh cuma gara-gara di mimbar, gara-gara popularitas, gara-gara kedudukan. Saya 24 tahun melihat bagaimana hamba Tuhan sikut sana, sikut sini cuma hanya satu, pujian dan pengagungan. Makanya saya baru mengerti kenapa Pak Heres selalu ngajarin kita nggak boleh ada yang terikat. Nggak boleh ada yang mengikat kita. Jabatan, hobi, apapun nggak boleh mengikat. Kalau hari-hari ini mungkin bilang, Kak, saya nggak ada yang mengikat. Iya, tapi kalau bagi orang yang sudah berada di dalam posisi seperti itu, dia nggak sadar. Saya waktu Tuhan suruh saya waktu itu Koepen pertama kali, akhir tahun lalu, Koepen bilang ke saya, Rick, lo tuh akan nanti jadi ketua home ya. Pegang home, seluruh home di Rehoboth Church Kelapa Gading. Saya langsung, Tuhan, Rehoboth Church Kelapa Gading semua. Saya langsung bilang, Tuhan tolong saya. Dan apalagi Koepen langsung kasih statement, Bapak segala home. Waduh. Itu suatu hal yang membuat saya tuh mengerikan, teman-teman. Kenapa mengerikan? Karena bisa mengikat. Saya nggak tahu berapa bulan yang lalu saya pernah ngomong sama teman-teman ya. Waktu pertama kali pas sampai dipilih sama Koepen, disuruh jadi ketua kom, saya langsung bilang sama Koepen, one day kapanpun lo suruh gue turun, gue akan turun. Saya akan taat sama Koepen, sama Koreza. Karena orang, kalau dia dapat jabatan, dapat pujian, kalau dia nggak sinkronkan hati dan pikiran, itu bisa menjadi monster dalam kehidupan kita. Teman-teman berada di dalam dunia pekerjaan. Kalau hari ini teman-teman dapat sebuah jabatan yang penting, anggap segala sesuatunya itu bukan hal yang istimewa. Tapi jadikan itu sebuah hal untuk engkau menceritakan nama Tuhan di dalam pekerjaan. Maka di akhir Juli, minggu kedua bulan Juli, saya bilang sama istri saya, yang aku tahun depan aku nggak pegang home lagi ya. Istri saya kaget. Kenapa yang kamu diberhentiin sama Koepen? Sama Koreja? Enggak yang. Aku nggak boleh melekat sama kayak gini. Kalau aku melekat, aku akan jadi orang yang jahat. Kemarin saya baru ketemu sama Koepen. Saya bilang sama Koepen, Rehoboth nggak kekurangan pendeta pintar. Tapi Rehoboth kekurangan pendeta yang mau submit dan taat sama pemimpin. Dan menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Saya selalu berpikiran membuat diri saya di dalam pelayanan di Rehoboth, selalu berpikiran, saya bukan siapa-siapa. Saya datang ke Rehoboth, saya nggak kenal siapa-siapa. Saya cuma kenal 4 orang yang menjadi portal dalam kehidupan saya. Saya selalu cerita sama teman-temannya. Portal itu adalah Koepen, Koreza, CMP, Cisandra. 4 orang itu yang menyambut saya pertama kali saya datang ke Rehoboth. Dengan penuh ceria, tawa, menyambut saya dengan senang. Kalau saya hari ini dapat posisi sebagai ketua home, saya anggap itu bukanlah suatu kebanggaan. Kebanggaan saya cuma satu, di saat saya berjalan sama Tuhan, dan itu doang. Jangan sampai teman-teman kita di dalam dunia pelayanan, teman-teman yang bergerak juga di dalam pelayanan. Jangan sampai pelayananmu mengikatmu sehingga engkau menjadi orang yang berbeda.
Kau memandang rendah orang, kau memandang punya posisimu lebih tinggi. Saya banyak banget ketemu orang-orang di dalam dunia pelayanan, di saat dia dikasih posisi, dia lupa diri semuanya. Dia menganggap, lo harus hormatin saya, lo harus ini. Enggak. Makanya di Amsal 4 ayat 23 itu benar-benar nyata. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Ngeri teman-teman. Ngeri banget. Bagi saya, maaf ya teman-teman kalau saya ngomong kayak gini. Bagi saya kalau pendeta Rehobot Goda keluar dari Pak Eras, itu haknya dia. Tapi bagi saya, mau dia ngomong kebenaran apapun, bagi saya ngomong sama istri saya, yang orang yang nggak submit sama pemimpin, itu ada spirit Lucifer. Ada benih Lucifer. Kenapa saya bilang ada benih Lucifer? Karena Lucifer selalu mau menyamai Allah. Lucifer menganggap dia setara dengan Bapa. Oh, hari ini saya lihat sama Mbak Tuhan, maaf ya saya ngomong kayak gini di depan home. Saya mau ajarin anak-anak home, kau harus taat. Kau harus submit sama pemimpinmu, sama gembalamu. Hari-hari saya lihat orang yang udah dikasih panggung, udah dikasih pelayanan, lupa diri. Kemarin pelatihan sama Pak Joni Kilapung. Aduh, saya ingat banget kata Pak Joni. Mimbar ini terlalu mahal, dia bilang. Mimbar ini terlalu mahal. Dan saya selalu berpikir, mimbar ini adalah punya Pak Eras, bukan punya saya. Saya belajar dari Pak Joni. Dia menganggap enggak, bukan siapa-siapa. Saya belajar dari Pak Frankie yang sebagai hamba Tuhan yang menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Tapi hari ini kita teman-teman lagi belajar. Semakin banyak kita belajar, kita bisa nggak merendahkan hati kita. Semakin kita diisi kebenaran, bisa nggak kita tunduk. Berapa banyak orang gelarnya tinggi, tapi nggak ada pertundukan. Bukannya salah nggak punya gelar, enggak. Memang harus punya gelar, harus pendidikan tinggi. Tapi walaupun pendidikan tinggi, tapi hati kita, pikiran kita adalah sebagai seorang hamba. Kita boleh dapat pendidikan tinggi, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Gelar kita pun nggak kita bawa di dalam kekekalan. Nama kita, saya bilang sama istri saya, yang nama kita ini cuma orang ingat di saat kita meninggal. Di saat kita sudah dikubur seminggu, 2 minggu, sebulan, 1 tahun, nggak ada orang ingat satupun. Keluarga pun juga kadang-kadang bisa lupa. Tapi kalau kita meninggal, kita harus bawa apa yang menjadi ukuran kita sebagai seorang hamba Tuhan. Makanya di ayat 5 dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan itu yang susah. Setuju nggak? Pikiran dan perasaan ini nggak selalu sama nih. Pikiran dan perasaan kita, hati kita nih. Kita bawa disinggung orang aja kita bisa tersinggung banget. Kita direndahin orang kita bisa balas lagi loh. Kita ditegur sama gembala misalnya di gereja, bisa loh kita nggak ke gereja loh. Kita kecewa sama teman pelayanan kita bisa nginget gereja loh. Kita selalu menjadikan Tuhan menjadi kambing hitam dalam kehidupan kita. Kita sakit hati sama orang, kita kecewa sama orang, kita salahinnya Tuhan. Kita terjadi masalah apa-apa di dalam keluarga kita salahinnya Tuhan. Di saat hati kita lagi marah, kita nggak doa. Itu juga terjadi kok sama saya kok. Bisa terjadi sama siapapun, benar nggak? Nggak ada satu orang pun dalam dunia ini yang kebal. Makanya kita harus belajar selalu tiap hari selalu memandang Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan sama Tuhan. Tuhan maunya apa sih Tuhan? Tuhan kenapa sih orang ini harus ada sih dalam kehidupan saya? Kalau Tuhan menaruh dan mengizinkan orang itu
terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kita, memproses kita untuk lebih dewasa lagi. Untuk kita melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ingat ayat itu di mana? Roma 8 ayat 28. Segala sesuatunya Tuhan buat hal dalam kehidupan kita, ada peristiwa, ada momen. Untuk kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman dan saya hidupnya nyaman, percaya kita nggak akan pernah kenal Tuhan. Kenapa kekristenan mati di Eropa? Karena kehidupannya terlalu nyaman. Mereka nggak perlu Tuhan. Mereka semua kehidupan udah tercukupin. Apa yang mau mereka cari? Tapi kalau kita berada hari ini, karena kita tahu kita butuh Tuhan. Sekalipun kehidupan kita nyaman, kita butuh Tuhan. Karena kita hidup bukan perkara di bumi ini. Teman-teman dan saya, kita harus berlomba sampai ke garis finish. Sampai kita bilang finishing well. Kita berlari, berlomba di dalam pertandingan iman untuk satu tujuan, untuk kita ke LB3. Jangan sampai teman-teman dan saya akhirnya berhenti, selesai pertandingan. Jangan sampai kita kata, udahlah Tuhan mau gimana. Ini hati kita nih, ini akan bisa menjadi monster yang luar biasa loh. Perasaan kita, ini akan menjadikan monster kita aktif lagi. Kita semua ini masih ada monster, benar kata Peras. Kita semua ini masih ada monster. Ada satu kejadian aja, akhirnya bisa muncul. Kalau kita nggak menjaga hati dan perasaan kita sama Tuhan, kita akan menjadi orang yang kembali lagi kepada yang dulu. Kita bisa menjadi orang yang sangat jahat, lebih jahat daripada dulu. Kita bisa menjadi licik. Kita menjadi orang yang sangat-sangat bisa dipandang orang tuh, waduh, jahat banget. Makanya kalau saya ngomong kayak gini sama teman-teman di Robot udah lama kan? Ada yang di sini 5 tahun lebih? Ada yang 5 tahun lebih? Herlin udah lama banget nih Herlin. Herlin udah berapa tahun di Robot? 10? 20? 2019 Kak. 2017 sorry. 2017 tuh udah lama juga tuh 2017. Chris udah berapa tahun Chris di Robot? Dari 2001, Erik 2020 lah. Tuh, udah lama lagi tuh 2001 2000. Baru juga. Berarti Chris nih menjadi ini nih orang sejarah nih yang udah tahu banget Robot gimana. Ya kan? 2021 kayak Erik, bukan 2001. 21, 20. Bukan 2001. Iya kan 2021 lumayan lama. Iya, Iya. Kenapa saya bilang begini teman-teman? Saya sedih kadang-kadang lihat di gereja, di tempat saya melayani. Orang-orang hamba Tuhan yang, ya ampun, lo dengan gampangnya, lo nggak menjaga hati, dan menganggap lo lebih sama daripada gembala. Lo lebih hebat daripada gembala. Kalau kita tahu Bapak kita siapa, kita sebagai anak kita nggak akan pernah melukai Bapak. Benar nggak? Sejahat-jahatnya orang tua sama kita, pasti kita sebagai anak kita akan nggak. Kalau anak yang tahu punya Bapak, punya orang tua, pasti nggak akan pernah menyakiti apapun. Makanya saya mengajarkan untuk kepada teman-teman semua, yuk jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Pikiranmu dan perasaanmu harus benar-benar tertuju sama Tuhan. Dan sampai kita hari-hari ini, kita sebenarnya hati kita udah mulai jauh dari Tuhan. Perasaan kita pun juga udah mulai bisa berubah sama Tuhan. Yang tahu hanyalah diri teman-teman. Kita semua bisa menyembunyikan semuanya di hadapan Tuhan.
Di hadapan manusia kita bisa sembunyikan, tapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa. Kok hari ini kau bilang, Kak, aku sebenarnya udah mulai kendor. Aku sebenarnya pelayanan di gereja ya udah cuma sekedar pelayanan tugas. Kak, aku sebenarnya kerja juga ya kayak gini Kak, nggak ada lagi Kak. Ada satu orang di dalam pekerjaan rese banget. Mau balas nggak bisa, mau nyakitin nggak bisa. Kak, ada nih teman kerja yang jahat banget. Saya cuma mau bilang sama teman-teman, kau harus tetap berada dalam jalurmu yang benar. Kalau engkau percaya engkau memiliki Allah yang hidup, dia akan membelamu dengan caranya. Bukan dengan caramu. Bukan dengan cara kita. Makanya di sini dibilang ayat 5, untuk kita menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap kepada Tuhan. Nih, menyamakan hati dan pikiran. Ini yang sering banget nggak terjadi, nggak sinkron. Hati kita mulai nggak terima, pikiran kita udah mulai marah. Hati kita udah mulai merasa, saya dipuji nih. Saya dilihatin orang. Kalau kita nggak jaga hati, kita besarin kepala, selesai udah. Paling mengerikan itu pujian. Paling mengerikan itu kalau kita menganggap, orang lain tuh, wah, itu paling mengerikan, teman. Kalau kita direndahkan, kita masih pandang Tuhan. Setuju nggak? Kalau kita disakitin orang, kita masih pandang Tuhan. Tapi kalau teman-teman dipuji, teman-teman merasa, wah saya orang penting di sini nih. Wah saya orang ini. Wah saya lebih daripada pimpinan saya. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya banget. Itu yang bahaya banget. Karena Lucifer jatuh seperti itu. Dengan merasa dia menyamai bahkan iblis untuk menjatuhi Hawa dengan cara yang sama. Setuju nggak? Hawa nggak pernah dijanjikan kepada hal yang lain. Hawa nggak pernah dijanjikan kau akan memiliki dunia. Nggak akan pernah memiliki kekayaan yang luar biasa. Enggak. Tapi Hawa dijanjikan sama seperti Lucifer. Bahwa dia ingin seperti Allah. Sama. Kalau engkau seperti Allah, engkau akan, itu bayangannya luar biasa. Makanya kalau kita nih di hati kita nih nggak sama nih sama pikiran kita. Kalau kita dipuji itu yang bahaya. Apalagi pelayanan itu udah bahaya banget. Maka saya dorong sama teman-teman semua di home, yuk semakin kita rendah hati, yuk. Semakin kita menganggap kita bukan siapa-siapa. Kalau kita belajar kebenaran karena kita tahu kita haus. Kita haus kebenaran, bukan karena kita mau menjadi orang yang jadi sombong rohani. Saya berkali-kali selalu ngomong di dalam home, paling mengerikan itu adalah sombong rohani. Paling mengerikan sombong rohani. Kalau sombong kekayaan, itu masih bisa kelihatan. Kalau sombong rohani, kelihatannya semuanya tipis. Bener nggak? Hatinya nih udah mulai berubah. Ya, jadi saya dorong teman-teman semua di sini. Yuk sama-sama yuk untuk memiliki ketaatan sama Tuhan. Terus cari Tuhan. Dan satu, jangan pernah merasa lebih dari siapapun. Kita cuma mau cari kesenangan kita untuk Tuhan. Kalau hari ini Tuhan percayakan teman-teman di dalam dunia pekerjaan, dikasih ilmu yang luar biasa, anggap ilmu itu sebagai belajar, bukan untuk menyaingi orang siapapun. Jangan pernah kita membesarkan kepala kita. Kalau kita udah besarkan kepala kita, hati kita ini udah susah. Susah dibentuk lagi. Untuk merendahkan hati lagi, itu harus satu momen. Jadi kalau hari ini saya lihat teman-teman dari home semua ada di malam hari ini. Itu berarti ada kerinduan dari teman-teman semua. Bahwa teman-teman ingin
untuk selalu berada dalam kebenaran. Kebenaran yang apa? Kebenaran yang cuma tertuju kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan terus dalam kehidupanmu. Kalau engkau udah mulai kering, cari Tuhan lagi. Kalau engkau udah capek dalam pelayanan, cari Tuhan lagi. Kita di dalam home ini udah hampir 4 tahun ya. 5 tahun ya Eva ya? Hampir 5 tahun. Okay. 2020. Bener ya? Berapa Mon? Iya, 4. 4 tahun, hampir 5 tahun Eva ya? Jalan 4 tahun ya? Iya, jalan 4 tahun, Kak. 2021. 3 tahunan. 3 tahunan lebih. Bulan Mei. 2021 bulan. Kita bisa flashback sebentar. 2021 sampai sekarang. Spirit itu tetap sama nggak? Kemurnian dan ketulusan itu masih sama nggak? Saya jujur loh, di saat saya paling plong banget di hati saya loh. Waktu saya tahu saya nggak jadi ketua home lagi. Terus saya juga bilang, saya malah seneng saya bisa lihat HN5 lagi. Saya bisa terus-terusan di HN5. Bener loh. Saya ngomong sama istri saya. Iya, karena HN5 nih rumah saya pertama kali saya di Rehoboth. Saya nggak kenal siapa-siapa, masih bingung mau ngomong apa. Masih orang yang culun banget lah. Saya tiba-tiba diceburin aja sama Koepan sama Kore Jarik, lo HN5. Tau-taunya di sini HN5 orangnya Erastian semuanya. Pinter-pinter khotbah, ya ampun Tuhan. Pencinta suara kebenaran. Ini sampai saya bilang sama istri, ya, saya bilang selesai itu, saya ingat momen itu ya teman-teman ya. Saya bilang sama Koepan, kok lo nggak salah pilih kok. Gue ditaruh di HN5 nih. Kenapa? Itu semua mereka udah ikut PRS udah lama banget. Ya ampun, gue baru berapa tahun, gue mau ngomong apa? Gue mau jelasin apa, ngomong apa, bangun home ini bagaimana kok. Tapi semakin saya mendalami Tuhan, semakin saya mengikut pengajaran PRS. Ternyata nggak semua orang yang mendengar suara PRS mengikuti PRS. Bertahun-tahun bisa melayani bersama PRS, tapi ternyata nggak menghidupi kebenaran. Banyak orang senang dengan khotbahnya PRS. Banyak orang yang senang ibadah 2 malam. SK. Teman-teman nih online nggak terasa ya berdosanya ya. Saya ini kalau ketemu jemaat ya, kalau pulang kerja, Pak Erik, SK nih hari Selasa. Pak Erik nggak SK. Ih, dosa banget loh Pak Erik nggak SK. Ya ampun Tuhan. Saya nggak bilang nggak SK, nggak berdosa saya. 2 malam ketemu lagi bapak, Pak Erik, ya Pak, Bu, ayo 2 malam jemput istri Pak. Aduh, sekali dong 2 malam. Ya ampun, tuh rasanya tuh kayak melakukan dosa. Waduh, luar biasa deh. Itu kayak orang dirajam tuh nggak pakai batu tuh. Itu terasa banget teman-teman mah di sini nggak terasa di online. Saya ketekanan banget, ya ampun. Waduh, nggak ditimpukin ya. Iya, waduh. Tapi saya semakin lihat orang-orang di dalam MAG ya. Nggak semua orang sih. Tapi masih ada aja. Kalau hari Minggu selendang panjang itu masih berkuasa. Ya, teman-teman tahu ya, selendang-selendang itu ya. Dan teman-teman yang datang pernah ke Jakarta menjadi saksi ya. Itu masih aja, aduh. Egonya masih ada, memikirkan pikiran dirinya sendiri masih ada. Waduh. Saya ingat saya dipelototin dari ujung kaki sampai ujung kepala gara-gara duduk di samping selendang. Waduh. Sampai saya dibilang, ngapain duduk di sini? Saya tanya, Bu, ada orang nggak? Ada, teman saya ada keluarga saya. Kebetulan keluarganya masih lama. Itu tuh di MAG tuh. Dan kita pun pernah jadi saksi ya. Bagaimana selendang itu berbicara ya. Makanya kita nih di sini
Aduh, dengan khotbah Pak Eras setuju, tapi harus menghidupi. Semakin teman-teman dan saya mendengar khotbahnya Pak Eras, semakin kita dituntut untuk menghidupinya. Bukan hanya senang mendengarnya. Teman-teman diajar untuk hidup doa malam, untuk doa malam, SK, untuk teman-teman semakin dalam sama Tuhan, bukan semakin tinggi hati. Ya, jadi teman-teman diajarkan sama Pak Eras, yuk, ayo berjumpa Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan. Itu untuk teman-teman memiliki kerendahan hati, teman-teman memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Aneh banget kalau kita dekat sama Tuhan, kita jadi sombong rohani, itu aneh. Seharusnya kalau kita punya pengalaman sama Tuhan, perjumpaan sama Tuhan, seharusnya kita rendah hati. Amin. Nggak ada yang bisa kita sombongkan. Karena pribadi Tuhan adalah pribadi yang rendah hati. Dia datang untuk siapapun, untuk semua orang. Bahkan kalau seorang menganggap bahwa dia di dalam Tuhan dia lebih rohani daripada yang lain, itu aneh. Seharusnya kalau kita sudah semakin tenggelam sama Tuhan, sudah mengerti kebenaran yang diajarkan Pak Eras, SK kita ikut, Batak Bermasmur kita ikut, Batak Bermasmur ikut meskipun nggak tahu puji-pujiannya, ikut aja. Waski kita ikut, meskipun pria ikut. Iya kan? Kita mau apa lagi, doa malam, ikut. Semuanya kita ikutin, tapi kita balik lagi, kita harus mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Apa? Kita rendah hati. Kita menjaga hati kita, perasaan kita harus tetap tertuju sama Tuhan. Kalau kita dipenuhi oleh kebenaran, untuk kebenaran itu untuk orang lain. Sehingga orang lain dapat melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ada Elohim Yahweh yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain tuh lihat kita kok berbeda ya. Tapi kalau kita udah ikut kebenaran, suara kebenaran, tapi menjadi aneh di mata orang, kok dia kok jadi kayak gitu ya, kok semua rohani, kok nggak pernah nyapa saya. Dan sampai kita udah merasa udah kepenuhan, kita nggak mau negur satu sama lain, nah itu aneh banget. Maka hari ini yuk kita sama-sama berjuang sama-sama yuk untuk menjaga hati dan perasaan kita tetap tertuju sama Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman lagi alamin apa. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di gereja kita ke depannya seperti apa. Tapi yang saya tahu, di saat ada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, disitulah iman kita, roh kita akan terus bernyala-nyala. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Oke, saya buka teman-teman untuk kesaksian sharing untuk satu sama lainnya. Kalau saya siapa nih? Terima Dari Eva ya? kasih. Oke, Terima Pak. kasih Erik buat sharingnya. Kita malam ini benar-benar diberi perenungan yang cukup dalam ya Kak. Bagaimana pikiran dan perasaan kita itu kita harus tetap waspada dan harus pikiran dan perasaan dengan Tuhan gitu. Harus rendah hati, tidak boleh sombong gitu. Tadi sempat ada terlintas kan Kak waktu Kak Erik bilang. Mungkin jadi pertanyaan saya juga ya Kak. Kenapa ya kalau misalnya padahal kan yang udah dengar Pak Eras lah seperti tadi kesaksian Kak Erik, udah ikut doa malam, semua diikutin gitu kan. Tapi tetap kayak masih kayak tadi menurut aku yang mereka ke Kak Erik itu jadi kayak menjudge gitu ya Kak. Ada kayak ngerasa lebih baik dan merasa lebih ada seperti perkataannya seperti menghakimi seperti itu. Padahal kan seperti yang kita ketahui ajaran Pak Eras ini benar-benar murni gitu. Kalau dia udah ikut semua kegiatan ibadah gitu, kenapa pribadi itu tidak mengalami perubahan? Kira-kira salahnya di mana ya Kak? Jadi pertanyaan juga, kalau mungkin kita di sini nggak tahu, kita yang mengenali diri kita masing-masing ya teman-teman, tapi kalau untuk, mungkin kita masih proses pembelajaran, tapi kalau untuk menjudge seperti tadi rasanya enggak lah ya gitu, kita yang ngikutin secara online gitu. Mungkin pergumulan kita masing-masing kayak masih
Kalau misalnya orang memperlakukan kita tidak adil, kita masih ada perasaan marah, masih belum terima gitu. Masih kita mungkin ada di tahap-tahap seperti itu. Tapi kalau untuk menjudge orang lain, sepertinya kalau menurut saya kita semua di sini udah nggak lagi ya, karena kan mungkin saya cukup mengenal lah beberapa teman di Home Nusantara 5, jadi nggak seperti itu lagi gitu. Jadi kalau menurut Kak Erik pribadi lah, kenapa bisa ya Kak? Padahal mereka rutin loh ngikutin ajaran Bapak, dan kita tahu ajarannya Bapak itu murni, nggak salah gitu. Bukan ajaran yang menyimpang, tapi kenapa mereka tidak ada perubahan gitu. Jadi mungkin bisa jadi apa ya Kak, jadi masukan juga buat kita, atau mungkin ada biar kita juga lebih waspada, siapa tahu ada bibit-bibit itu di dalam diri kita, jadi kita pun tidak melakukan hal yang sama. Mungkin pertanyaan dari aku itu dulu Kak. Thank you, Pak. Ya, ini juga yang sering diperkatakan sama Pak Yaras ya, kalau di mimbar ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di ibadah, terus selalu Pak Yaras juga selalu bilang gini, pendeta-pendeta ini juga banyak yang belum berubah. Pernah dengar nggak? Yang di depan ini, ya kan? Kalian jangan pikir kalian ini masih banyak yang masih belum berubah. Berarti Pak Yaras tahu bahwa perubahan itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Banyak orang tuh cuman memakai tampilan di luar, oh supaya kelihatannya rohani. Yang paling ngeri itu kalau kita menjadi kayak orang Farisi dan Saduki. Kita melihat tampilan di luar, kita ikutin aktivitas, oh supaya saya harus ikut doa, supaya di rumah mungkin nggak sepi. Kita nggak tahu loh motivasi orang datang masing-masing apa. Tapi kalau dia tahu motivasinya dia datang ke dalam suatu ibadah, seharusnya dia menjadi cerminan diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Kita seharusnya bertanya lagi, oh kenapa ya? Kayak saya pernah cerita nggak sih? Saya di sini yang ada teman kantor yang jelekin saya pernah ya. Mana yang dia jelekin saya bilang nggak rohani. Hari itu nggak rohani, ya kan? Saya nggak pernah marah sama teman saya nggak langsung labrak teman saya bilang, lo kok ngomong gitu sih? Lo maksudnya apa ngomong gue nggak rohani? Enggak, saya nggak pernah nyamperin dia, saya nggak pernah ngomong apa-apa sama dia, nggak marah-marahin dia. Tapi saya selalu introspeksi ke diri saya sendiri. Kalau orang lain bilang saya nggak rohani, saya tanya Tuhan kenapa saya nggak rohani? Kok kenapa orang itu berpikir saya nggak rohani? Kurangnya saya di mana? Makanya seringkali kita tuh nggak pernah menjadi diri kita tuh pertanyaan, introspeksi. Tapi kita tuh selalu menganggap, oh ini udah bagus, tetap isi. Nggak salah. Nggak salah isi yang kebenaran itu. Tapi diimbangin dengan melihat diri kita, oh ini yang kurang dari saya ini. Kejelekan saya di sini. Karena yang tahu diri kita nih, monster kita nih, ini kita sendiri, bener nggak? Teman-teman dan saya itu paling gampang dipuji. Kalau dimarahin kita masih bisa berontak. Ditekan kita masih bisa marah. Apalagi saya nih orang Ambon, masih ada darah-darah timurnya. Ya benar ya Ramuel ya. Kita nih orang timur, punya harga dirinya tuh tinggi. Sama orang Batak juga sama, punya harga dirinya tinggi, pride-nya. Coba kau singgung orang Batak yang punya pendidikan tinggi. Dihajar. Benar nggak, Pak? Kita semua punya pride yang tinggi. Tapi kalau di saat kita udah tahu ada Tuhan yang lebih kuasa dari kita nggak menganggap diri kita bukan siapa-siapa. Kita nggak ada kebanggaan satupun. Kalau saya mau marah sama orang, saya bisa. Tapi saya bukan di situ ranahnya. Level saya tuh bukan level untuk bisa membalas kejahatan lagi. Waduh, level kita tuh seharusnya udah beda. Makanya balik lagi, ikut kegiatan rohani nggak salah. Tapi engkau harus cari tahu dulu dalam dirimu. Sebenarnya apa tujuan kita datang ke sini? Apa cuma mengisi kekosongan waktu kita? Atau kita cuma mau kelihatan rohani? Saya jujur ya, kadang-kadang sedih loh teman-teman. Saya ini bekerja di gereja ya. Saya bisa lihat bagaimana orang ya, mereka mau cari Tuhan atau mau cari Pak Eras. Kalau cari Pak Eras, pas SK 2 malam, itu pasti penuh parkiran. Tapi Pak Eras nggak ada. Parkiran tuh kosong banget. Orang tuh datang masih sepi banget. Saya sampai bertanya, sebenarnya siapa yang kita cari? Ya kan? Tapi saya bersyukur teman-teman di home,
Di home ini kita diajarkan bukan mendengar pembicara Pak Era saja. Kita bisa belajar kebenaran dari siapapun, benar nggak? Kita bisa mendapatkan kebenaran dari teman-teman kita juga sama-sama. Tapi kalau orang di luar sana nggak mau. Saya pernah juga cerita di sini kayak ada satu bapak langsung telepon ke saya, dia nggak mau ke home. Dia ikut ibadah Pak Erik, dia bilang sama saya, Pak Erik, saya buang-buang waktu ikut home. Ibadah 1 saya ikut Pak Eras, ibadah 2 saya ikut Pak Eras, 3 juga Pak Eras, tapi di home saya seperti ini, ngapain saya buang-buang waktu? Aturan di home itu pembicara Bu Esther. Ya ampun, Bu Esther aja dibilang nggak, bukan siapa-siapa, apalagi Erik. Saya khotbah di situ dia nggak apa-apa sekali. Kuping mereka langsung gaur-gaur gini, apaan sih ini bocah ini? Ini anak kecil ngapain sih? Ya ampun. Saya nih teman-teman yang kalau hot sharing di home plus, saya awal-awal tuh saya belajar dari Pak Franky. Pak Franky tuh kasih pembukaan bagus banget. Saya bukan menggurui Bapak Ibu. Saya di sini bukan lebih hebat. Waduh, Pak Franky rendah hati banget. Dia punya gelar dokter-dokter. Tapi kalau selaman sama orang, nih, sampai nunduk kepala. Kalau saya WhatsApp, ya Bung Erik, bisa saya bantu Bung? Aduh ya ampun. Ini orang tinggi jabatan sinode di GSKI. Kalau ketemu saya, aduh, jadi saya minder sendiri, saya sampai malu sendiri. Tapi itu nggak dibuat-buat. Makanya balik lagi nih pribadi kita nih. Kita menampilkan siapa dalam kehidupan kita. Tuhan atau diri kita sendiri yang sebagai Tuhan. Kalau kita menampilkan diri kita sebagai Tuhan, kita bisa kelihatan sama orang lain. Kalau saya mulai sombong, pasti teman-teman bisa lihat diri saya sendiri kok. Kalau saya mulai aneh-aneh, pasti teman-teman bisa lihat kok. Karena kehidupan kita ini adalah suratan yang terbuka. Semua orang bisa lihat. Jadi makanya kalau teman-teman, kalau sering ikut doa malam, ikut SK, ambil apa yang menjadi kebenaran itu. Apa yang salah di kehidupan, minta Tuhan ubahkan. Minta Tuhan murnikan kembali kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda banget. Kita bisa lihat Erik yang 2021 waktu awal masuk home sama Erik 2024 masih sama nggak? Atau yang jelek di 2021 sekarang udah makin berubah nggak? Dan sampai teman-teman di home lihat pembicaranya siapa? Kak Erik, males gue Kak Erik. Khotbahnya nggak jelas, ngambang-ngambang gitu. Nah itu jangan tuh. Kita semua di sini belajar untuk menghidupi kebenaran itu. Kita berjuang sama-sama. Ya itu aja sih, Fa. Ya, jadi balik lagi ke pribadi kita, Fa. Bukan kepada apa yang salah di dalam kegiatan gereja rohani, tapi kepada diri kita sendiri. Gitu. Oke, thank you, Eva. Pentingnya introspeksi diri ya Kak. Jangan melihat ini ya, apa sumber di mata orang lain, tapi balok di mata kita sendiri tidak kita lihat gitu. Memang Itu sering sih. sebenarnya Tuhan Yesus sudah ajarin kita ya. Kita ini sebenarnya seperti orang Farisi dan orang Saduki. Orang yang selalu memandang orang lain lebih di bawahnya. Gitu. Karena kita tuh balok kita sendiri aja tuh gede banget. Itu, Fa, bener, Fa. Oke, thank you Kak Erik. Thank you, Fa. Lebih banyak introspeksi diri ya teman-teman. Apalagi mungkin kita nggak boleh merasa lebih rohani daripada teman-teman kita mungkin yang nggak dengar suara kebenaran ya Pak ya Kak ya Erik ya. Mungkin pengajaran Pak Eras kemarin di awal-awal kan aku juga punya perasaan seperti itu Kak, aku ngerasa tuh udah ngikut Pak Eras tuh wah ini kebenaran paling benar nih gitu. Jadi kayak kita mungkin gereja yang lain aduh apalagi kalau mungkin yang mengajarkan misalnya kayak yang Pak Eras bilang atau perpuluhan atau kemakmuran kita kayak ngerasa ada perasaan kita tuh lebih baik daripada mereka, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu gitu kan Kak. Bagaimana kita menghidupi kebenaran itu sebenarnya yang harus benar-benar kita lebih dalami lagi, lebih kita lakukan lagi lah di dalam kehidupan kita. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Kak Erik juga untuk teman-teman semua.
Mungkin yang udah bergabung sejak home tahun 2021 jadi bahan perenungan nih. Atau mungkin nanti bisa di-sharing di Zoom, di ruangan ini, yang sudah bergabung sejak awal atau mungkin sudah 2 tahun, setahun 2 tahun, bagaimana nih perkembangan kerohanian teman-teman? Seperti tadi pertanyaan Kak Erik, semakin meningkatkah atau semakin menurun gitu? Kalau semakin menurun, kira-kira apa yang membuat teman-teman, duh sepertinya saya semakin menurun nih. Mungkin menurunnya bisa dilihat dari bagaimana apa ya, dari keseharian teman-teman dalam waktu 1 hari itu. Tahun kemarin itu lebih banyak pakainya untuk apa gitu. Bagaimana pemakaian waktunya? Apakah lebih banyak mendengarkan kebenaran firman, berdoa, atau yang ini, dan tahun sekarang bagaimana? Mungkin itu bisa jadi perbandingan. Teman-teman sharing di sini semakin berkembang atau semakin menurun. Nanti setelah dari teman-teman yang lama, kita akan bertanya dari teman-teman yang baru. Nanti dari Ibu Ina juga boleh berbagi, Ibu, bagaimana sudah berapa lama ikut Pak Eras dan bagaimana di negara sebelah gitu. Pasti perjuangannya berbeda ya, Bu ya. Di Indonesia dengan di negara sebelah, kita juga nanti mau dengar sharing dari Ibu. Oke, teman-teman yang member yang lama mungkin boleh sharing bagaimana perkembangannya. Oh, Kak Feli dulu nih. Paling lama sepertinya. Sama Kak Siska. Silakan Kak Feli. Aman Kak jaringannya? Pak, saya lagi batuk. Jadi Oh. agak susah bicara sih. Iya. Tapi saya tambah sedikit. Sejak awal kita ikut home ya, saya masih ingat persis apa yang disampaikan Kak Erik. Waktu awal-awal kita ikut home, Kak Erik itu hampir setiap pertemuan itu selalu katakan, jangan ada kesombongan rohani. Jangan di antara kita tidak boleh ada kesombongan rohani. Nah, waktu itu kan kita belum terlalu menghayati dan belum terlalu mengerti ya kalau saya secara pribadi. Dengan berjalannya waktu, ketika dikasih kepercayaan di pelayanan, melayani anak-anak, mulai dari 3-4 orang, semakin banyak di situ baru, oh yang dimaksud Kak Erik tuh ini. Terus dengar kebenaran dari Bapak Eras, oh kesombongan itu memang itu hal yang itu kan tidak bisa dideteksi kan. Itu cuman kalau orang yang pintar itu tidak bisa terdeteksi kecuali kita begitu. Ada yang kesombongannya itu langsung kita lihat, kita langsung tahu sombong ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa kita tahu. Tapi nanti kita tuh bisa peka. Ini ada sedikit meleset ya. Dengan berjalannya waktu, saya mengerti Tuhan. Apakah ada kesombongan dalam diri saya? Kalau ada, Tuhan kasih tahu. Nah, ternyata ada momentum-momentum yang Tuhan izinkan. Di situ tuh kita tahu letak kesombongan kita tuh ada di mana. Dan pada waktu kita dikasih pujian tadi yang Kak Erik omong tuh betul sekali. Itu sangat betul sekali. Nah, kalau kesombongan tuh kalau ada dalam diri kita itu benar-benar apa yang kita lakukan tuh kita sendiri juga nanti sebenarnya tidak nikmati sebenarnya. Misalnya kita lagi buat apa gitu. Kita dikasih kepercayaan untuk melayani. Tapi kayak ada motif-motif yang nggak benar. Kayak ada kesombongan ingin dipuji. Itu nanti kayak hati kita sendiri tidak tidak menikmati begitu. Dan di situ juga kita juga langsung tahu, oh Tuhan juga tidak menikmati apa yang tadi saya lakukan. Jadi memang setiap kita ini tidak ada satupun manusia yang kebal dengan dosa. Jadi kita benar-benar berwaspada. Benar-benar berwaspada. Karena hanya di tempat-tempat di mana Tuhan terus bawa kita, kadang kita juga nggak ngerti kenapa saya dibawa di tempat ini.
Kita kadang tuh kita nggak ngerti begitu. Tapi di situ tuh kita tuh menemukan ada kesombongan tidak. Itu tuh yang nanti kalau saya secara pribadi ya akhir-akhir ini apa yang saya alami. Saya juga pernah sharing dengan beberapa teman. Itu saya diingatkan tentang kesombongan dalam bulan ini. Kita merasa kita lebih benar dari orang lain. Kita lebih hampir dari semua Truth ID tuh kita ikuti, tidak pernah absen. Lalu kita mulai membuat penilaian. Perasaan kita tuh mulai ternyata itu sebuah kesombongan sebenarnya. Jadi memang siapapun kita jaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kita banyak duduk di hadirat Tuhan, bahwa kita bisa deteksi hati kita. Kita tuh lagi seperti apa. Tadi di momentum ini, contohnya di pagi hari ini, kita lagi kerja apa. Oh, hati saya tadi lagi bagaimana. Atau kita dikasih kepercayaan. Saya pernah menemukan, bukan pernah tapi sering sih, ada kesombongan Tuhan. Aduh Tuhan. Itu benar-benar membuat kita, berarti itu melukai perasaannya Bapa. Kalau dulu kan kita belum mengerti kan, karena kita belum benar-benar pahami akan kebenaran, jadi kita kira kita aman begitu. Apalagi kalau orang seperti saya, orang lihat tuh aman, padahal sebenarnya tidak aman sebenarnya. Iya, tidak aman. Banyak yang tidak aman. Itu tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Itu cuma kita dengan Tuhan. Jadi memang itu benar-benar kita jaga dan kita bersyukur kita punya pemimpin Kak Erik yang benar-benar hatinya tulus, hati humble banget. Jadi itu mengingat spiritnya tuh kita dapat. Iya begitu. Jadi itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Erik. Thank you, Feli. Ini juga mengerikan juga nih, Feli. Aduh, saya tuh makin dibilang kayak gitu ngeri banget sekarang. Iya betul Kak. Tapi saya juga sama ya teman-teman ya. Saya ini belajar dari Ko Epen. Saya semakin kenal Ko Epen sebagai seorang teman yang udah kenal lama. Semakin dekat sama dia tuh semakin saya belajar. Ya ampun ya, orang kok nggak punya ambisi banget, nggak punya ambisius banget, nggak punya apa-apa. Cuman hatinya cuma satu doang, untuk melayani Tuhan. Ini saya ngomong pribadi ya teman-teman ya. Saya ngomong pribadi sebagai seorang yang kenal Ko Epen dari dulu. Semakin saya dalam mengenal Ko Epen tuh semakin saya lihat figura tuh. Maka istri saya tuh selalu ingetin saya, yang lo nggak boleh jadi pengkhianat untuk Ko Epen. Ini saya ngomong di keluarga saya sendiri ya, di KN5, ada home Hongkong juga, KN4. Istri saya tuh selalu ajarin saya gitu, nggak boleh lo jadi pengkhianat untuk Ko Epen. Itu yang saya jaga banget. Karena jangan sampai orang udah baik sama kita sampai jadi pengkhianat. Itu Jakarta luar biasa banget. Kita jangan sampai kayak jadi Yudas, ya kan, bersama-sama Tuhan Yesus tapi jadi pengkhianat. Dan itu banyak banget saya terjadi lihat di hamba-hamba Tuhan di Rehoboth. Saya sedih banget. Makanya saya selalu ajarin di home ini, teman-teman, kita anggap diri kita bukan siapa-siapa. Rendah hati terus cari Tuhan. Makanya kita tuh paling gampang banget bisa jadi sombong tuh, gampang banget. Kayak tadi Eva bilang, iya Kak, dulu udah anggap kebenaran ini kita benar. Kita udah merasa udah ini banget, tapi kalau kita nggak jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, itu tipis banget, Pak. Itu tipis banget, teman-teman. Bener. Kelihatannya bener. Tapi sebenarnya tuh iblis tuh lagi mencuri pelan-pelan. Wah, tuh semakin besar kepala nih, semakin kita besarin kepala kita, selesai. Jadi itu sih. Thank you, Feli, untuk sharingnya. Memberkati Kak Erik juga. Terima kasih Kak Feli. Benar-benar menegur kembali ya teman-teman. Ada mungkin beberapa momen atau mungkin beberapa pribadi yang orang lain nggak bisa kenali karakter kita. Yang tahu itu antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita nggak duduk diam di kaki Tuhan,
mungkin sampai kita menutup mata kita nggak tahu kelemahan itu. Makanya Pak Era selalu bilang, kita itu harus punya banyak waktu duduk diam di kaki Tuhan supaya Tuhan bukakan karakter-karakter kita yang mungkin kita sendiri nggak sadar ternyata itu melukai hati Tuhan. Gitu. Terima kasih Kak Feli buat sharingnya. Kita ke Ibu Wina. Silakan Ibu Wina. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini belajar banyak karena saya juga Kristennya itu di Hong Kong. Jadi perlu banyak belajar terutama untuk Bapak Erik yang memberi kesempatan diberi Zoom Nusantara 5. Jadi karena saya haus sekali akan firman, dimanapun firman itu dijabarkan di situ saya akan mencari di situ. Karena yang saya baca itu hidup di dalam kehidupan saya pribadi gitu ya. Karena diceritakan di sini nggak cukup kalau 1 jam. Waktu itu ditangkap Tuhan itu nggak semudah yang teman-teman yang ada di Kristen dari kecil gitu. Kalau saya itu ditangkapnya itu porak-poranda gitu dari keluarga yang belum percaya Tuhan, dari suami yang diambil orang seperti itu, sampai harta benda hancur, semua seperti itu. Terus saya juga di Hong Kong jauh, seperti itu kan. Teman-teman di Indonesia itu kalau kita jauh dari keluarga biasanya kalau belum kenal Tuhan pasti arahnya ayo terjun lah gitu kalau belum kenal Tuhan ya. Karena ya saya dulu kan Muslim gitu, saya hampir saja bunuh diri seperti itu. Tapi Tuhan, kamu bunuh diri nanti kemana arahnya? Ke neraka atau ke surga kan? Tanya. Di situ saya takut ke neraka di situ. Tapi Tuhan memberi seorang teman itu dengan tingkah lakunya itu orang Kristen. Jadi dia itu menawarkan, Wina ke gereja, nggak mau. Saya bilangnya seperti itu. Tapi dengan tingkah laku dia itu, saya itu terpana. Oh, orang Kristen itu seperti ini ya. Walaupun saya nggak mau, saya itu melihat tingkah lakunya. Jadi saya termotivasi di situ. Jadi saya melihat dia dan saya bisa diselamatkan. Saya pribadi itu kalau bisa saya jadi orang Kristen. Kristen nggak mungkin harus seperti Kristus dulu ya. Banyak orang Kristen yang dari kecil itu nggak seperti Kristus, hanya Kristen KTP. Nah di situ ada kekecewaan waktu saya itu jadi Kristen, tapi tingkah lakunya teman-teman yang Kristen dari kecil itu tingkah lakunya nggak seperti yang saya kira. Kalau orang Kristen itu baik seperti teman saya itu gitu. Jadi kecewalah gitu. Waktu kecewa itu ya namanya ya Kristen bayi mau didewasakan itu kan ya sakit hati. Biasanya Tuhan saya minta ini dikasih permen. Tuhan yang minta itu dikasih. Setelah itu ya puji Tuhan. Sekarang saya sudah berapa tahun ya? Tahun 2011, sekarang 2024. Jadi saya ini kalau anak kecil itu sudah sudah SD ya. Kalau yang bayi lahir itu loh di situ. Saya itu jadi haus, pengen ngerti, pengen tahu seperti itu. Jadi Bapak Erik kemarin menawarkan di tim inti, kalau di Hong Kong itu ada tim inti, karena kadang itu Pak Erik itu kalau nggak ada kesempatan untuk di home Hong Kong Macau itu ada saya, Mbak Murtiah dengan Mbak Lisa. Mbak Lisa di Taiwan, kalau saya sama Mbak Murtiah itu di Hong Kong. Dipercayain seperti itu. Kalau Pak Erik nggak ada, kita bertiga itu mengolahnya, siapa yang bertugas seperti itu. Dan hamba-hamba Tuhan sudah dicantumkan yang melayani
HOM 2024 itu siapa? Pak Erik sudah suruh milih gitu. Jadi kesaksian seperti itu saja, Dek ya. Karena saya juga sudah punya anak saya juga sudah menikah. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu Wina. Tapi mungkin kesaksiannya masih sedikit ya Bu. Nanti minggu depan kita masih tunggu kesaksian-kesaksian berikutnya bagaimana Tuhan tuh berkarya di hidup Ibu Wina. Jadi pelajaran juga buat kita seperti kata Ibu Wina tadi yang Kristen sejak bayi teman-teman. Ayo ini jadi pukulan keras buat kita yang udah Kristen sejak bayi. Jangan sampai seperti kita tidak memancarkan kehidupan Kristus. Jangan sampai ada orang lain lagi seperti yang Ibu Wina tadi punya pemikiran Kristennya kok begini gitu. Jadi kita bisa jadi surat yang terbuka seperti kata Kak Erik tadi. Kak Erik ada mau menanggapi sesuatu Kak? Ya, saya jujur ya waktu Hong Kong ini hadir ya, saya juga nggak tahu nih siapa mau orang-orang yang terlibat di dalam tim inti, teman-teman jujur. Karena saya waktu itu dikasih tahu ini ada kompos Hong Kong. Terus saya juga bicara waktu itu cuma dua, nggak ada orang lain. Sampai akhirnya ada satu case gitu langsung pembicara yang nggak ada, saya langsung bilang udah ini langsung bikin tim inti. Dan saya lihat dari teman-teman yang di Hong Kong ya, khususnya di Hong Kong, memang orang-orang yang haus dan lapar sama kebenaran. Memang mayoritas di sana dari Muslim ya Bu, rata-rata dari Muslim. Saya juga pernah pelayanan di Hong Kong selama setahun. Jadi itu saya benar-benar lihat orang di sana tuh memang haus dan lapar. Makanya kita ini yang udah lama jadi Kristen, bukan Kristen lagi, Kristen banget ya kan? Jangan sampai kita cuma labelnya doang, tapi fungsinya nggak ada, ya kan? Kita cuma orang yang memakai kayu salib, tanda salib, ya kan? Kalung salib, tapi kita nggak pernah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Itu jangan sampai. Ya, jadi kita sama-sama berjuang bukan soal bicara soal baru mengenal Tuhan baru berapa tahun, sudah lama mengenal Tuhan berapa tahun, enggak. Tapi sama-sama kita berjuang sampai akhir. Karena bicara kita sampai garis finish, bukan bicara berapa lama kita mengenal Tuhan. Ya. Jadi pertahankan apa yang menjadi kebenaran kita dan hidup kebenaran itu. Oke, terima kasih Bu Wina. Semangat di Hong Kong. Sama-sama Pak Erik. Keren ya tadi quotes-nya Kak Erik. Bukan seberapa lama kita menjadi Kristen, tapi bagaimana kita bisa sampai ke garis finish. Boleh di garis merah di pikiran kita masing-masing ya teman-teman. Bukan semenjak kita kecil Kristen, tapi sampai ke garis finishnya. Tetap semangat buat kita semua. Kita ke ini teman-teman dari Home Nusantara 5 dulu. Ada yang mau mewakili? Home Nusantara 4 ya Kak Erik ya? Ya, ada Nusantara 4. Tadi aku ada lihat Kak Noya ya? Noya, Erlon. Iya, Kak Erlon. Jadi boleh sharing Kak. Ini namanya Mei dari Nusantara 7 atau dari mana nih Mei? Malam Kak, Mei HN5. Oh, oke. Mei Munua, bukan ya? Iya kan? Iya, maaf baru bergabung lagi. Aduh, halo Kak Mei, apa kabar? Soalnya ada Mei di HN7, saya pikir gabung juga nih. Maaf Kak, habis ini baru bisa gabung lagi. Siap. Oke. Iya kami. Ini Kak Erlon udah open cam. Silakan Kak, boleh sharing. Baik, salam, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Erlon, saya dari
komunitas Home Nusantara 4. Saya berasal dari Pulau Rote, NTT. Jadi eh, tempat saya itu tempat paling selatan di Indonesia. Oke, baik. Eh, Sangat senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman dari atau kakak-kakak dari Home Nusantara 5. Terima kasih Kak Erik buat sharingnya. Sangat memberkati, banyak hal yang saya dapat tadi. Dan juga ada kesaksian dari Kak Wina, dari Bu Wina yang eh, begitu menggelorakan ya jiwa kita untuk bagaimana kita terus survive karena eh, saya percaya bahwa ketika kita mau berubah pasti Tuhan itu akan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat supaya kita saling mendukung satu dengan yang lain untuk tetap berjuang. Nah, untuk yang saya dapat dari tadi Pak perenungan tadi tentang menjaga hati, sepanjang tadi Kak Erik sharing itu juga saya merenungkan, saya bertanya-tanya dalam hati saya. Yang saya tanyakan itu, Tuhan, ah, kenapa kok kita itu disuruh harus menjaga hati sih? Nah, memang Alkitab dengan jelas bilang bahwa dari hati itulah terpancar kehidupan. Dan kita tidak bisa pungkiri itu. Dan untuk menjaga hati itu bukan tugas Tuhan, tetapi tugas diri saya sendiri. Saya yang harus menjaga diri saya. Nah, sepanjang sharing tadi, saya juga terus merenungkan. Terus saya berpikir terus bagaimana caranya sih Tuhan untuk supaya saya bisa menjaga hati saya. Dan satu hal yang saya dapat adalah mau tidak mau kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan karena itu adalah uh, sumber masuknya informasi di dalam tubuh kita. Baik itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu, kita yang harus berhati-hati. Nah, terus tadi saya tuh bertanya, saya bilang, Tuhan, terus apa sih yang harus saya perhatikan? Gitu. Ada suara dalam hati saya, dan ini memang pergumulan saya. Setiap hari itu kamu menghabiskan berapa lama sih untuk main HP? Gitu loh. Ya, ini simpel. Tapi itu kan sangat kena karena jujur sampai sekarang pun kalau udah pegang HP, ya pasti ada dengar juga Truth ID. Tapi ujung-ujungnya nanti akan nonton Reels. Dan itu bahkan bisa, memang nggak lama sih. Kadang cuma 10 menit, 15 menit. Tapi kan satu hari itu bisa, ya kadang bisa lebih dari 10 kali. Dan itu kalau saya hitung-hitung, wah itu bisa lebih dari 5 atau 6 jam. Artinya separuh waktu siangnya saya sudah habiskan untuk bermain HP. Nah ini yang saya dapat. Dan ketika kita menghabiskan waktu untuk, saya menghabiskan waktu untuk bermain HP, maka otomatis apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, pasti saya tidak bisa mengontrolnya. Sehingga dengan sendirinya, saya sudah tidak tepat lagi di hari itu atau di waktu itu melakukan apa yang benar. Nah, ini yang saya dapatkan. Dan ini Roh Kudus menegur saya malam ini, teman-teman, kakak-kakak semua. Jadi, sekali lagi yang saya dapatkan adalah untuk menjaga hati, itu adalah tugas kita. Roh Kudus itu akan menuntun kita kalau
kita mau komitmen dan kita mau berjuang. Karena pasti kita sama-sama pernah punya pengalaman bagaimana berjuang untuk hidup benar. Dan kalau kita memang berjuang, kita pasti Roh Kudus itu akan menuntun kita. Ya, pasti kita sudah punya pengalaman untuk hal-hal seperti ini. Dan balik lagi bahwa untuk menjaga hati itu adalah tugas kita. Tugas kita, jadi kita harus belajar untuk berhati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang ingin kita rasakan. Ya, kadang orang berpikir bahwa ya namanya juga sebagai manusia, wajarlah kita melakukan hal-hal seperti itu untuk bagaimana pikiran kita jadi fresh dan lain sebagainya. Ya, itu menurut orang-orang yang ada di luar sana. Tapi kita yang ada di dalam komunitas ini, saya percaya bahwa pemikiran-pemikiran kita bukan lagi seperti hal itu. Kita sama-sama punya visi bagaimana kita bisa menuju LB3. Dan yang selalu saya pegang ya dalam hati saya bahwa namanya juga kerajaan Allah. Surga itu adalah sebuah kerajaan. Dan Bapak Era selalu bilang bahwa ada warga kerajaan dan ada masyarakat dan ada keluarga kerajaan. Nah, kita dikasih kesempatan untuk melayani raja di istana, di kerajaan itu. Nah, pilihan ada di tangan kita. Jadi, ayo kita sama-sama berjuang. Jangan kita berpikir bahwa, oh, saya mau menjadi warga saja. Menurut saya itu hal yang fatal. Bahkan kalau kita berkomitmen untuk seperti itu, maka otomatis pasti kita tidak bisa sampai ke sana karena kita yang sudah mendengar suara kebenaran, kita yang sudah mendengar kebenaran seperti sedalam ini, kita dituntut untuk lebih daripada orang-orang pada umumnya. Dan ya kadang saya juga pernah bilang di teman-teman di Home Nusantara 4, saya bilang, ya teman-teman, ya kita harus jujur bahwa kita sudah terlanjur basah. Kita sudah tahu konsekuensi kalau kita mundur. Ingat bahwa ada lalang dan gandum. Gandum itu yang nanti akan dipisahkan. Namanya lalang itu tidak ada guna sehingga pada akhirnya akan dibakar. Pilihan kita sebenarnya kita sudah tahu. Kita mundur, kita kena. Kalau kita maju, ya pasti kita akan dihabisi Tuhan. Karena tidak mungkin kita bisa sampai ke LB3 kalau kita tidak dihabisi Tuhan. Jadi, yuk sama-sama kita berjuang. Terima kasih Kak Erik. Terima kasih untuk semua kakak-kakak di Home Nusantara 5. Sangat senang sekali malam hari ini bisa saling berbagi. Terima kasih juga untuk semua teman-teman di Home Nusantara 4. Salam semuanya. Makasih Kak. God bless. Thank you Erlon. Erlon ngomong saya sampai mau nangis loh. Ya ampun. Bener, kita tuh yang harus jaga hati kita ya. Kadang-kadang kita tuh juga jadi orang yang sombong banget kok. Termasuk saya lah. Kadang-kadang kita tuh lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita nggak mau cari Tuhan. Kita nggak mau doa. Itu termasuk sombong loh. Bener nggak? Kita merasa bisa jalanin hari-hari kita. Nggak mau libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Kita sombong loh. Kita tuh manusia ya. Kadang-kadang baru cari Tuhan tuh udah kepepet. Udah ada masalah. Udah lagi terlilit apapun baru cari Tuhan. Tapi hari ini kita benar-benar belajar semuanya lah. Bahwa kita harus menjaga hati kita. Dan kita harus cari Tuhan, benar-benar cari Tuhan lagi. Thank you Erlen. Senang banget Nusantara 4 gabung. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih Kak Erlon buat sharingnya dan buat masukannya. Jadi bahan perenungan kembali buat kita teman-teman yang harus menjaga hati kita itu kita sendiri gitu. Terus satu lagi tadi, menurut aku itu tadi tips ya Kak, gimana menjaga hati.
Nah, coba mulai diperkarakan satu hari itu handphone kita pakai untuk kemana gitu. Itu memang benar-benar sangat berpengaruh karena memang bukan sengaja Pak Era selalu mengingatkan kita dalam khotbahnya hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Bagaimana pemakaian handphone itu juga memang benar-benar yang menjadi apa ya, kalau kita mau hidup kudus, menjaga kekudusan, itu yang paling penting. Karena memang handphone ini yang kayak hampir 24 jam ada di genggamannya kita, kecuali kita tidur gitu. Jadi perlu berhati-hati di situ. Itu jadi tips. Kalau kita mau hidup kudus, coba ayo mulai perkarakan handphone kita pakai untuk apa dalam sepanjang satu hari ini. Selamat berjuang teman-teman. Oke, ada lagi yang mau sharing? Halo Kak Widya, Kak Siska, ini sepertinya ya yang baru join ya Kak, baru di add kemarin di Home Nusantara 5. Kak Widya dulu nih yang lagi open camp. Halo Kakak. Halo, saya bingung sebetulnya panggil kakak atau ibu atau bapak. Ya, tapi saya bersyukur sekali akhirnya mendapat komunitas. Salam kenal semuanya. Mungkin perkenalan dulu boleh ya. Saya Widya, sebetulnya orang Batak, Marga Gultom, tapi ibu saya orang Jawa, jadi orang suka salah pikir saya orang Jawa. Saya posisi di Bogor, udah menikah, punya anak 2, masih kecil-kecil, yang satu umur 4 tahun, satu lagi masih belum setahun. Jadi sebetulnya saya mengenal Rehoboth ini dari mama saya. Mama tuh udah dari 2016 atau 2017 dengerin Pak Eras, dan salah satu yang benar-benar kami dulu mikirnya sampai mikir fanatik gitu sama Pak Eras. Jadi dulu kan masih CD ya, CD, buku-buku, sampai ada bentuk USB, bentuk seperti apa sih, kaleng minum gitu dulu. Dan itu selalu mama puter gitu kan. Sampai saya heran gitu, kok segininya sih mama gitu. Cuman ya lama-lama saya ikutin, kok beda ya, beda yang diajarkan. Karena saya itu jemaat ini, GBI. Waktu itu ya adalah kelihatan bedanya gitu. Dan semakin lama saya dengerin, ya semakin mendalami dan menghidupi gitu. Bahkan ya benar tadi ada pengalaman waktu saya gereja di tempat yang sekarang, ya sepertinya kok beda ya ininya, tingkatnya, levelnya. Tapi saya juga berusaha tidak sombong rohani seperti yang diingetin tadi ya, benar sih. Jadi pernah suatu waktu ibadah di sini gitu, di gereja sini, karena saya masih bawa bayi gitu kan. Kan bayi itu harus senantiasa kalau dia mau minta menyusui, ya kapanpun dan dimanapun kita tuh harus kasih gitu kan. Tapi di gereja yang di sini, itu nggak ada ruangan ibu anak. Jadi pengerjanya itu sama sekali nggak helpful gitu. Terus malah nyuruh saya untuk menyusui di toilet gitu. Dan di situ saya ngerasa, aduh kok gini banget sih gitu. Saya merasa nggak dilayani dengan baik gitu. Merasa ini nggak beres segala macem lah, komplain gitu. Tapi satu sisi saya juga melihat bagaimana suami saya mencintai tempat itu gitu. Jadi saya belajar juga sih, mungkin Tuhan mau ajarin nih untuk aku ya jangan merasa harus dilayanin terus gitu.
Tapi ya dengan keadaan seperti itu ya mungkin memang kondisinya nggak ada ruangan ibu anak dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, makanya diberikan seperti itu layanannya gitu kan. Jadi ya aku juga harus belajar menerima gitu. Dan kadang-kadang aku pribadi juga sampai pada titik kok nggak tahu ya aku nih ada salah apa hari ini. Apa memang aku sedang baik-baik saja atau aku sebenarnya udah pada sampai tahap aku nggak tahu apa yang aku nggak tahu gitu. Dan jangan-jangan ini udah di level yang berbahaya gitu. Aku sih ya berdoa juga sih sama Tuhan. Karena karena orang tuaku masih terus di GSKI Rehoboth Kelapa Gading kan. Sementara kami di Bogor, jadi kami suka 2 tempat tuh ibadahnya. Kadang ke Kelapa Gading, kadang di Bogor gitu. Dan aku berdoa sih sama Tuhan, di mana kami seharusnya berjemaat gitu. Karena 2 tempat begini kan kadang-kadang gimana ya, kasihan buat anak-anak gitu. Kayak anakku yang pertama kan udah umur 4 tahun, dia udah mulai ngerti nih, kemana kita ibadah hari ini gitu. Jadi dia udah nanya gitu, mau gereja jauh atau gereja dekat gitu. Terus kadang-kadang aku jadi ngasih alasan yang seharusnya ya nggak begitu sih untuk dia gitu. Jadi kalau misalnya, iya kita lagi bangun siang hari ini, jadinya kita ke gereja jauh. Aduh, kok jadi salah ya ngomongnya kayak gitu gara-gara di MAG kan jam 11 gitu. Jadi ngajak ke sana karena hari ini bangunnya telat gitu. Tapi kalau bangunnya lebih cepat, kita di gereja deket. Ya, itu pergumulan sih, pergumulan sebagai orang tua dan juga karena ya masih perbedaan sih antara suami dengan saya juga untuk berjemaat. Tapi pada prinsipnya sih, ya saya sih tetap mau ikut suami sih. Kalau memang dia mau tetap di sini, ya saya juga ya mau ikutin dia. Tapi paling enggak karena kebetulan di gereja kami yang di sini kan ada ini juga ya komunitas seperti cool gitu. Dan saya udah beberapa kali minta gitu, tolong dong kalau cool di apa sih fasilitasi ada Zoom-nya gitu, jadi saya juga bisa dengar. Jadi kan jangan sampai kehilangan momen untuk ibadah bersama gitu kan. Tapi ya sampai sekarang mereka nggak memfasilitasi itu, jadi ya udah saya izin sama suami untuk aku ikut ini ya home dari GSKI gitu. Oh ya udah boleh ya udah. Jadi beginilah ceritanya saya jadi bergabung di sini. Dan untuk kedepannya kami masih belum tahu sih jadinya. Jadi status masih 2 berjemaat 2 gitu jadinya. Ya di Bogor iya, di Jakarta iya. Yang sambil kami jalanin ya gimana lah nanti dengan anak gitu kan karena sekolah minggu 2 kayaknya kasihan juga sebetulnya. Ya mungkin itu sedikit dari aku tapi pada intinya sih aku bersyukur banget bisa menemukan komunitas karena ini udah lama banget aku tunggu-tunggu ada rasa kekeringan, kehausan, pengen punya orang-orang yang bisa bertumbuh bersama. Nah, di sini aku bekerja juga soalnya. Aku dokter penyakit dalam. Jadi untuk ketemu sama pasien-pasien yang suka curhat, suka cerita, itu sering menghabiskan apa ya, emosi juga karena aku satu sisi harus mendengarkan, tapi juga harus memberi solusi yang terbaik gitu. Dan kadang-kadang aku suka mentok kalau misalnya menurut aku harus kasih advice di luar dokter nih, di luar medis. Karena kelihatannya
ini pasien butuh pendampingan lebih gitu. Cuman kadang-kadang udah nggak bisa lagi ngomongnya gimana. Dan di situ aku sering jadi bingung gitu. Jadi akhirnya oke deh kita doain sama-sama ya Bu, paling aku jadi gitu kan. Dan di situ aku beberapa waktu ya minta pertolongan Tuhan juga sih, kasih hikmat gimana ya untuk bisa ngomong lebih baik sama pasien-pasien ini, bisa menyampaikan kasih Tuhan itu seperti apa sih sama mereka gitu. Jadi nggak melulu soal obat gitu. Karena memang kebanyakan sekarang yang sakit itu sakit jiwa dan pikirannya juga sih. Nggak hanya dari sisi medisnya aja gitu. Ya, mungkin itu dari aku, maaf mungkin agak panjang jadinya. Terima kasih banyak. Widya, thank you sudah datang di Home Nusantara 5 bergabung di dalam keluarga ini. Pokoknya di sini Widya bukan orang yang baru. Kami selalu menyambut siapapun yang datang di Nusantara 5 ya, Fa ya. Dan juga mau info juga teman-teman, tahun depan kita rencana akan ada lagi Natalan onsite di Jakarta. Tanggalnya belum tahu kapan tanggalnya, nanti diinfokan, tapi rencana tahun depan kita akan ketemu lagi, kumpul di Jakarta semuanya teman-teman ya. Itu. Ini baru spill dikit aja. Ya silakan Eva. Oke, terima kasih Kak Widya buat sharingnya. Tadi pas Kak Widya sharing, yang muncul di pikiran aku yang pernyataan Pak Eras yang seperti ini, Kak. Kalau kita sakit, kita aja harus mencari dokter yang benar, gitu. Ke dokter yang nggak asal-asalan, gitu. Apalagi berbicara tentang kekekalan, pasti kita akan memilih yang benar. Ini yang berbicara tentang kekekalan. Aku tadi waktu kakak sharing, ada muncul itu di pikiran aku, keingat dengan kata-kata Bapak seperti itu. Jadi apapun yang Kak Widya sedang gumulkan sekarang, semoga Tuhan jawab seperti kerinduan kakak lah. Tuhan kasih jalan ya Kak ya, Kak Widya beserta dengan keluarga. Tetap semangat Kak. Amin, terima kasih. Oke, teman-teman masih ada satu orang terakhir yang mau sharing atau mungkin mau berbagi sebelum kita tutup? Herlin, ngomong dong Herlin. Yang WL kita nih hari ini. Ada yang mau di-sharingkan Kak Herlin? Silakan Kak. Shalom semuanya. Enggak sih, udah semuanya kayaknya udah disampaikan. Pokoknya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu aja. Dan berkati. Thank you Herlin. Sampai Monica ketemu deh, hari Sabtu, Kak Erik. Oh iya, besok kita impartasi ya? Sabtu Iya, ya? belum pernah ketemu Kak Erik aku. Oh, ntar kita ketemu. Ada Lius juga datang kok. Oke Kak ya. Siap. Monica? Iya Kak Aman, aku nyimak Kak dari tadi. Ini aku masih di jalan pulang nih Kak. Siap. Tapi dari tadi nyimak, luar biasa Kak. Aku sangat terberkati dengan sharing-sharing Kak Erik dan teman-teman tuh luar biasa. Sangat menguatkan aku juga. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Kak Siska, selamat datang di Home Nusantara 5. Kak Siska juga baru di-add ya di Home Nusantara 5 ya Kak? Benar Kak, benar. Nah, ya. Ada yang mau disampaikan Kak? Salam, selamat malam bagi kita semua. Ya. Perkenalkan nama saya Siska Ginting. Saya sudah menikah, punya 3 orang anak.
Saya domisilinya ada di Balikpapan. Saya diet pertama sekali beberapa hari yang lalu dah. Motivasi saya ikut dengan Abam ini, saya baru keluar dari apa ya, FA Family Altar dari gereja karismatik yang mengedepankan tentang perpuluhan dan kemakmuran gitu. Jadi saya sudah berkecimpung di situ selama 10 tahun. Tapi itu bukan menjadi gereja saya sesungguhnya gitu. Karena saya kan bergereja sesuai dengan gerejanya suami, gereja kesukuan. Tapi karena saya merasa gereja kesukuan ini kurang mengena lah di hati saya ke gereja karismatik ini. Selama 10 tahun itu banyak belajar. Memang sudah diingatkan teman-teman, bahkan suami. Dia bilang, apa nggak salah gereja yang kamu itu kan? Coba telaah lagi gitu. Puji Tuhannya saya punya anak bersekolah di bawah naungan dari GSKI. Jadi dia sering baca Truth Kids. Jadi dari situ kami sering renungan lah seperti itu. Jadi dari situ banyaklah yang saya dapatkan dari anak ini yang bercerita banyak hal lah yang dia sampaikan kalau dia pulang dari sekolah. Mulai dari situ saya itu merasa tertarik mengikuti, kan sering juga gitu Pak Erastus datang ke Balikpapan melakukan ibadah. Jadi sesekali saya datang untuk beribadah. Ternyata setelah saya mendengarkan khotbahnya Bapak ini, oh ini ya yang sebetulnya kebenaran yang murni itu. Ini sebetulnya kebenaran yang mengubahkan itu. Jadi puji Tuhan sekarang kami sudah tetap bergereja di gereja kesukuan yang di mana kami terdaftar. Tapi sepulang dari situ saya bersama anak-anak mengikuti Sandai. Dan setiap pagi juga saya mengingatkan anak-anak ini sepanjang perjalanan untuk mendengarkan doa pagi dari Pak Erastus. Jadi anak-anak ini juga banyak diberkati lah. Ya, jadi sering sekali anak ini bertanya, kenapa Mami harus mendengarkan doa pagi gitu. Coba kamu dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Erastus. Dan puji Tuhannya satu kali saya bertanya sama anak ini, apa sih yang kamu dapat dari selama kita berjalan, yang kamu dengar dari Pak Erastus? Jadi dia cerita, Mami, kita itu harus mengampuni orang. Kayak gitu. Itu merupakan berkat bagi saya selama saya sekolah. Jadi semenjak itu saya berpikir sama belajar gitu dari anak ini. Wih, ternyata ana loh nak buah yang saya belajar dari kamu gitu. Jadi semenjak mendengar dari khotbah-khotbahnya Pak Erastus ini, anak saya yang dulunya kena bully gitu, saya dulu merasa bully ini adalah tamparan keras buat saya gitu. Apa salahnya? Cuman pas setelah dia ngomong, apa yang hal terbesar? Mengampuni. Wow, saya rasa di situ, wah, masih seumur gini loh nak, masih SD, ada yang kamu dapatkan. Jadi itu menjadi pegangan bagi saya. Kalau saya melihat orang lain ngomong apa-apa, sudah saya berpikir, memang sebegitulah pemikiran dia. Saya dengar lagi apa yang disampaikan oleh Pak Erastus, kita tidak boleh menyamakan baju yang kita pakai dengan bajunya orang lain. Mulai dari situlah saya mulai, oh ini nih yang benar. Ini yang pantas selalu saya harus cari. Ini yang harusnya saya haus selalu. Tidak boleh saya menempatkan cara saya berpikir dengan orang lain. Itulah makanya mohon bimbingannya pada Bapak dan Ibu agar membimbing saya supaya kita sama-sama berjalan di jalan yang benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Siska. Kita sama-sama belajar di komunitas ini ya Kak. Kita juga masih terus berjuang, masih terus bertumbuh. Kita bergandengan tangan, saling mengingatkan. Kak Erik juga sebagai home leader kita di komunitas ini bisa tetap selalu mengingatkan kita dan membimbing kita lah untuk bagaimana kita harus berjalan di dalam kebenaran. Tetap Truth ID juga harus kita dengarkan. Semangat Kak Siska. Oke.
Berhubung waktu juga sudah habis, teman-teman terima kasih banyak buat partisipasinya yang sudah join pada malam hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di Home Nusantara 5, kami merindukan teman-teman boleh tetap join di minggu-minggu ke depan karena pastinya akan banyak pembicara lagi yang memberkati dan kita bisa juga saling sharing untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke, Kak Erik, boleh pimpin kita dalam doa dan sebelum berdoa Kak Erik boleh kasih kita closing statement Kak, silakan. Ya, closing statementnya, biarlah hati dan perasaan kita selalu sinkron sama Tuhan, dan kita menjadikan diri kita seorang hamba yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu doang. Semangat teman-teman dalam berjuang untuk menghidupi kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bersatu dalam doa yuk. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau Allah, Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami. Ya Elohim Yahweh, ya Tuhan kami Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang kami dengar malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar bukan hanya enak di telinga kami, tapi kami boleh menjadi pelaku, kami boleh menghidupi kebenaran ini. Sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa. Bahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang menjadi dampak bagi orang lain. Orang lain boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Engkau yang memberkati setiap keluarga hamba di Nusantara 5, Nusantara 4, bahkan yang di Hong Kong. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa surga, kami mau beristirahat. Biar Engkau taruh dalam hati kami dan pikiran kami dan perasaan kami. Hati yang haus dan lapar akan Engkau. Roh yang terus bernyanyalah untuk mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Amin. Oke, kita foto dulu teman-teman. Boleh